Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Survivor Indonesia, jumpa lagi dengan saya Heru Sang Amurwa Bumi, penulis emerging Indonesia di Ubud Writers and Readers Festival tahun 2019. Pada video kali ini saya akan mencoba mereview sebuah cerpen yang terbit di Koran Jawa Pos edisi 8 Juli 2023. Cerpen yang berjudul Kebaya Merah di Tebing Kanal. Cerpen ini ditulis oleh maestro sastra tanah air, penulis yang tahun ini genap berusia 80 tahun, yang memiliki nama asli Nurlan. Saya menyebutnya sebagai Om Martin Aleida, sebab sejak menggeluti dunia sastra pasca tahun 66, beliau memang lazim menggunakan nama pena Martin Aleida. Sebelum masuk ke review cerita pendek berjudul Kebaya Merah di Tebing Kanal ini, saya ingin mengajak kawan-kawan Survivor Indonesia untuk mengenal dulu unsur ekstrinsik dari Om Martin Aleida. Kita tahu beliau hampir seangkatan dengan Om Pram, Pramudia Anantatur. Penulis ini merupakan sastrawan yang hidup di 3 zaman sastra, yaitu zaman Orde Lama, zaman Orde Baru, dan zaman Reformasi. Sebagai sastrawan yang tumbuh di era Orde Lama, kita tahu bagaimana warna tulisan Om Martin Aleida yang kental dengan nuansa memori sejarah kelam Indonesia, baik saat meletus peristiwa 65 maupun setelahnya. Ya, cerpen Kebaya Merah di Tebing Kanal ini lagi-lagi mencoba mengajak kita para pembaca untuk berimajinasi di situasi seputar tahun 65. Cerpen ini diawali dengan sebuah percakapan tokoh utama, yaitu Rubiah dan tokoh Aku. Entah Aku itu adalah si penulis cerpen ini atau tokoh Aku yang lain. Yang jelas cerpen ini menggunakan alur mundur. Diawali dengan sebuah percakapan Rubiah dan Aku tadi, tak jauh dari sebuah kanal di benua biru. Kemudian Pak Martin Aleida mengajak pembaca untuk mundur terhadap sisik melik tokoh Rubiah, yang ternyata adalah seorang eksil atau pelarian 65 di benua Eropa. Rubiah sendiri diceritakan merupakan anak seorang tapol perempuan. Ibunya ketika melahirkan adik bungsunya dibuang ke Pelantungan. Pelantungan adalah sebuah tempat bekas laboratorium pemerintah kolonial Belanda yang kemudian pada masa Orde Baru dijadikan sebagai rutan politik perempuan. Lokasinya berada di selatan kota Semarang, yang selama sekian waktu menjadi tempat pembuangan para tahanan politik perempuan pasca peristiwa 65. Diceritakan dalam cerpen Om Martin Aleida ini, Rubiah hidup bersama tokoh Aku dari satu kota ke kota lain, dari satu negara ke negara lain di benua Eropa, terutama bagian timur. Hingga dikisahkan bahwa Rubiah ini mengalami semacam halusinasi
Setiap kali Rubiah dan tokoh aku berada di tepi kanal Flevo Ziekenhuis, sebuah kanal besar di Eropa sana, Rubiah selalu mengalami peristiwa atau bayang-bayang peristiwa di bawah alam sadarnya. Seolah-olah dia melihat mendiang ibunya sedang mengalami penderitaan di bawah kanal sana. Diceritakan pula dalam cerpen ini bahwa ibunya sedang dipaksa naik ke sebuah kapal dan hendak dikirim ke pulau hukuman. Disebutkan di sini adalah Pulau Buru atau barangkali Pulau Nusa Kambangan jika saya tidak salah menghafal isi cerpen ini. Sebagai pemanis dari isi cerpen ini, Om Martin Aleida juga mencoba pembaca berjalan-jalan ke suasana benua Eropa pasca peristiwa 65. Seolah-olah beliau menegaskan bahwa sebenarnya kita berhak menggugat sejarah dalam tanda kutip. Ada sesuatu yang terkadang disembunyikan oleh penguasa pemenang sejarah. Itu sudah teori universal. Sejarah selalu dikuasai oleh pemenang. Nah, terlepas dari itu, saya ingin menegaskan bahwa cerpen ini wajib dijadikan bahan ajar bagi para penulis pemula yang ingin belajar menulis cerpen berlatar belakang sejarah. Sastra itu dinamis. Sastra itu tidak boleh berpihak. Sastra itu harus independen. Hitam harus ditulis hitam, putih harus ditulis putih. Barangkali begitulah apa yang hendak disampaikan melalui cerpen Kebaya Merah di Tebing Kanal. Maka puncak konflik dari cerpen ini adalah ketika tokoh Rubiah tadi berada dalam puncak emosional pula, di bawah puncak ambang batas kesadaran psikologisnya. Suatu waktu tokoh aku ini sedang keluar rumah meninggalkan Rubiah seorang diri. Kemudian ketika tokoh aku pulang, ternyata Rubiah tidak ada di tempat. Begitu tokoh aku membuka jendela, ternyata Rubiah ini sudah terpacak di tepi kanal Flevo Ziekenhuis. Tokoh aku kemudian berlari sekuat tenaga menyusulnya. Namun sampai di lokasi ternyata Rubiah sudah tidak ada. Kemudian seorang lelaki lain menghampirinya bahwa baru saja dia melihat seorang perempuan berkebaya merah melambai-lambaikan tangan ke arah tempat tinggal si tokoh aku. Dan beberapa detik kemudian Rubiah menceburkan diri ke bawah Flevo Ziekenhuis. Selesailah cerpen ini. Sad ending. Menyisakan sesak di dada para pembacanya. Dan ini adalah salah satu teknik menutup cerita ala Pak Martin Aleida, ala Om Martin Aleida, yang hampir di semua cerpen-cerpen beliau selalu menggunakan teknik sad ending. Nah, kawan-kawan wajib membaca cerpen ini. Ini bacaan wajib bagi kita yang hendak belajar menulis fiksi berlatar belakang sejarah. Dari Om Martin Aleida saya juga banyak belajar menulis fiksi sejarah tersebut. Sampai di sini review cerpen kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi di review cerpen-cerpen selanjutnya. Indonesia masih ada. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.